Selain proses hukum yang disorot dari kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak adalah soal aliran dana dari pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kita akan bahas bersama dengan pakar TPPU Yenti Garnasi dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang Bu Yenti, Pak Adri. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Adri dulu. Pak Adri, sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan, pelaku penganiayaannya Dandi dan teman pelaku Shen. Nah, apa yang Anda cermati dari 2 tersangka yang sudah ditetapkan polisi ini? Ya, kita harus korek dan disiplin, Mbak, ya, dalam rangka menerapkan hukum. Ada KUHP di sini, ada Undang-Undang ITE di sini, tapi juga ada Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Ya, dan kemudian lalu terkait dengan orang tuanya, TPPU dan yang lain-lain. Jadi dengan kata lain, jangan gebiah-uyah, jangan mengikuti apa kata orang gitu ya. Polisi perlu bersikap profesional karena setiap penggunaan hukum tersebut itu menuntut proses beracara yang juga berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau melihatnya ini kan kasus kriminal penganiayaan tapi mempunyai efek domino yang besar sehingga melibatkan juga terkait dengan pencucian uang yang diduga dilakukan ayahnya dan juga rentetan dari hal-hal yang akhirnya merembet, Pak Adri. Betul, saya setuju dan memang kalau memang sudah ada indikasi ada potensi pelanggaran ya sebaiknya diteruskan saja. Namun demikian saya mencoba untuk melihat bahwa tolong Kementerian Keuangan menjadikan ini sebagai hikmah ya. Untuk itu maka jangan kemudian hanya kepada yang bersangkutan saja. Kemudian lalu seperti dikejar-kejar, seperti dikuyak-kuyak. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya menduga bahwa ini hanya kotak Pandora yang seyogyanya membuka amatan kita bagi yang lain. Jadi okelah terhadap saudara RAP ini memang diadakan satu pengusutan yang habis-habisan, tapi jangan berhenti pada dia saja. Sekali lagi kita mendengar data bahwa ada 13.000 sekian ya ASN di Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaannya, maka bolehkah kita mengasumsikan bahwa di antara mereka juga ada yang kemudian seperti RAP ini, begitu? Oke, karena ada 2 juga yang tadi harus diusut kayak kata Pak Mahfud, ada dari sisi hukum pidana dan hukum administrasinya. Bu Yenti, ini kalau dilihat kan ada aliran PPATK mencium bahwa ada aliran tindak pidana pencucian uang ya dari ayah dari Mario Dandi sendiri. Apa yang dicermati dari sini, Bu Yenti? Ya, ini kalau saya melihat kan gini ya, bahwa ini ada kejadian kejahatan penganiayaan berat ya, Pak Adrianus ya. Nah, dari itu kemudian ternyata merembet kepada kenapa Robiconnya ini anak siapa. Kemudian dilihatlah LHKPN, ternyata Robicon itu tidak masuk kan gitu ya. Nah, jadi yang penting tadi kan Pak Adrianus mengatakan tegakkan hukum. Ya tegakkan dulu dengan LHKPN itu. Dulu itu LHKPN itu untuk apa? Kan? Kalau LHKPN itu kan untuk agar para penyelenggara negara, pejabat publik itu diketahui betul harta kekayaannya bagaimana, kalau mencurigakan didalami. Tetapi yang terjadi apa? Nampaknya selama ini LHKPN itu ya seperti persyaratan syarat yang dalam tanda kutip biasa aja gitu Bu Yenti. Yang mungkin tidak didalami gitu klarifikasi. Nah ini kan kebetulan saja ada kejahatan yang anaknya pejabat, maka ditelusuri muncul ini. Artinya apa? Mungkin banyak juga yang seperti ini yang tidak terungkap. Karena LHKPN yang harusnya periodik, atau kalau habis menjabat, setelah menjabat gitu kan dihitung ya, kan ada nggak illicit enrichment-nya, ada nggak kenaikan pendapatan yang tidak wajar. Oke. Bu Yanti, harusnya kan ke sana fungsinya, ya. Nah, masalahnya ini kan PPATK sudah mengendusnya dari 2012, tapi nampaknya sepertinya kalau nggak ada kasus ini maka tidak akan terungkap ya. Betul. Ya itu yang kecewa jadinya apa kerjanya KPK itu sejak 2012 terhadap LHKPN. Kayak itu di pemberantasan korupsi atau Stranas itu untuk program metode 2025. Ini LHKPN itu jadi. Baik, saya ke Pak Adri melihat dari sisi kriminalnya sambil Bu Yenti memperbaiki hubungan komunikasi. Pak Adri, ini kan banyak yang mengaitkan ya kasus seperti ini, seperti kasus yang baru-baru saja terjadi ya, karena ada laporan kemudian akhirnya berakibat ada korban penganiayaan anak. Pak Adri ini melihatnya gimana?
Kembali tadi mengenai itu dulu Mbak soal KPK. Saya tidak mau menyalahkan KPK ya, karena dia kan satuan pengawas eksternal. Dalam hal ini ada satuan pengawas internal yang harusnya berkolaborasi dengan pengawas eksternal dalam rangka sama-sama mengerjai kalau ada suspicious transaction misalnya atau suspicious enrichment. Nah, di mana ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan? Ya, apa kerjanya juga gitu. Jadi kita jangan menyalahkan KPK saja lah. Yang kedua tadi dikatakan mengenai pengaduan itu saya kira ya wajar kalau kemudian kita mulai taat hukum dan dalam rangka itu kemudian memulai pengaduan ya sehingga kemudian lalu tidak main hakim sendiri dan tidak kemudian mengambil keadilan di tangan sendiri. Jadi saya kira itu adalah hal yang justru didukung oleh kita semua dalam rangka penegakan hukum, begitu. Kalau ini dari tingkat kenakalan seorang remaja yang akhirnya menyebabkan mungkin salah pergaulan, kemudian salah mendapatkan informasi, akhirnya bertindak kepada main hakim sendiri dan berujung kepada ada korban yang saat ini masih belum siuman. Ya itu sih sebetulnya adalah hal yang juga cukup banyak terjadi ya kalau mau jujur ya. Apalagi dengan konteks di mana perkelahian itu diimbuhi dengan pengeroyokan. Lalu kemudian juga ditandai dengan vitalitas anak-anak kan sekarang makin gede-gede badannya ya, sehingga ketika memukul, menendang juga lalu mengakibatkan luka yang juga dalam pada korbannya. Nah, masalahnya adalah bahwa kemudian ini kan menjadi makin seru ketika ada kaitan dengan konteks latar belakang dari orang tua pelaku dan orang tua korban. Di sini juga menurut saya, Bu Yenti, kita juga perlu disiplin ya. Okay. Jangan sampai karena keberadaan orang tua ini kemudian menjadikan penanganan anaknya sendiri menjadi tidak proporsional. Sekali lagi bahwa walaupun dia anak, dia adalah orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab. Jadi jangan lalu kemudian karena dia anak siapa lalu kemudian perlakuannya berbeda dari kepolisian. Ya. Gitu. Ya, singkat Bu Yenti, terakhir apakah ini untuk mengendus rekening dari ayah Mario Dandi ini, apakah harus dibekukan rekeningnya? Iya, artinya begitu ya, harusnya sejak awal ya, ini jadi kasus seperti ini. Jadi memang betul ini ada masalah Pak Adrianus. Jadi Kemenkyu sendiri juga bagaimana pengawasan internalnya terhadap kepatuhan pajak untuk anak buahnya dan hedonismenya. Tetapi karena itu muncul di LHKPN sebagai penyaring yang paling utama, ini sudah nggak jalan Pak Adrianus, Pak KPK. Dibiarkan saja gitu. Jadi untuk apa gitu kan? Kemudian PPATK sudah mendesak juga kan, tapi nggak ditelusuri. Sehingga sekarang PPATK bisa membekukan sementara. Itu segera dibekukan sekarang. Ada waktu 5 hari. Jadi PPATK harus membentukkan transaksi sementara 5 hari. Mulai hari ini harus segera. Pakar TPPU, Bu Yenti Ganarsi, terima kasih. Terima kasih juga kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu.